Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. An ibni Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang sudah sekian bulan, sekian lawas vakum atau libur. Mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu yang kita aktifkan lagi menjadi salah satu sebab keberkahan yang melimpah ruah ke kampung kita, menjadi salah satu sebab terbuka lebarnya pintu-pintu kebaikan gasan kita seberataan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyampaikan permohonan minta maaf dari panitia majelis seputar alas duduk Bobohan Pian yang masih belum selesai proses ditapasnya. Jadi mohon maaf malam hari ini duduk di atas keramik. Apabila panat batis pian, pindah aja nang kiri di bawah, kanan di atas, kiri di bawah. Kalawasan duduk di keramik itu bisa rematik. Tapi apalah daya belum tentu lagi proses ditapasnya. Hari ini melanjutkan kitab Hadis Nurul Iman kita yang pertemuan terakhir kita membaca hadis yang ke-35. Hari ini masuk pada hadis 36. An Ibni Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, karena sang anak yaitu Abdullah dan sang ayah yaitu Amr bin As, kedua-duanya sahabat Nabi, kedua-duanya masuk Islam. Sehingga radhiyallahu anhuma pakai dhamir tatniyah berdua.
an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan cara menghapusnya dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan cara menghapusnya, mencabutnya dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, dan jika sampai tidak ada satu orang alim pun, dan jika sampai tidak ada satu orang alim pun juga, ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Manusia akan mengangkat orang-orang bodoh. Manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai panutan mereka. Manusia akan mengangkat atau menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan mereka. Fasu'ilu, kemudian orang-orang bodoh ini pun ditanyakan seputar ilmu. Kemudian orang-orang bodoh ini pun ditanyakan seputar ilmu kepada mereka. Fa'aftau bighairi ilmin, dan kemudian mereka pun berfatwa tanpa dilandasi ilmu, dan kemudian mereka pun menjawab atau berfatwa tanpa dilandasi ilmu. Fadallu, maka mereka pun, dalam kurung orang-orang bodoh tadi, tersesat. Maka mereka pun, orang-orang bodoh tadi maksudnya tersesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang lain, dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. La ilaha illallah. Hadis ke-36 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita bagaimana proses tadrij atau bertahapnya
ilmu agama tuh hilang di muka bumi. Ilmu itu akan sirna, akan hilang seiring waktu, bertahap demi tahap, sampai terjadilah kiamat. Dan yang disampaikan Rasulullah ini sudah mulai nampak ada di zaman kita. Innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ilmu itu, ujar Nabi, tidak Allah angkat dari muka bumi, tidak Allah hilangkan dari muka bumi dengan cara dicabut dari hati-hati para ulama. Kada. Kalau pang ada orang alim tiba-tiba Allah cabut ilmunya jadi bahlul, itu nadirul wuku, jarang terjadi. Ilmu itu kada hilang dengan dicabut dari hati para ulama. Ulamanya masih hidup, kemudian hilang ilmu di dada mereka, kada. Tapi Allah mencabut ilmu itu, ujar Nabi, biqabdil ulama, dengan diwafatkan ulama itu sendiri. Ilmu tuh hilangnya bukan hilang bakajut tiba-tiba, intizaan, dicabut tiba-tiba dari hati, dari hilangnya akal para ulama, kada. Tapi ulamanya diwafatkan oleh Allah, maksud Nabi. Tunggal butingan diwafatkan orang-orang alim, alamah, yang di dalam dada mereka tuh ilmu agama yang lengkap dari semua bidang. Para alamah, ulama-ulama besar diwafatkan oleh Allah tunggal ikungan. Sampai jar Nabi kalau sudah habis berataan orang alim itu, idza lam yabqa aliman, kada ada lagi nang sudah berilmu bujur tuh, kada ada lagi. Ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Bawa keluarnya. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Kalau sudah kada tersisa lagi orang alim bujur itu di muka bumi, habis. Allah cabut, meninggal berataan. Di titik itu, di masa itu, karena manusia pun menganggap dan mengangkat orang-orang juhal, jamak jahil, orang-orang bodoh, ru'asa, sebagai panutan-panutan. Habisan ulama nang alim bujur sudah, nang paham bujur kitab, semua bidang ilmu agama dikuasai. Fikihnya, ilmu alatnya, nahu, sharaf, mantik, balaghah, tafsir, hadis, riwayatan wa dirayatan. Ulama-ulama alama habis dicabut, kedadaan lagi. Bahkan murid-murid ulama pun meninggalan juga. Habis kedada lagi nang bujur manuntung belajar ilmu agama. Di titik itu manusia kena mengangkat orang-orang bodoh, orang-orang yang kada belajar selesai, orang-orang yang kada paham agama bujur, diangkat menjadi panutan-panutan. Orang-orang yang casingnya aja ulama, tapi nol dari ilmu. Penampilan luar bak ulama besar, bagai orang alim bujur, jubah, tongkat, bolang, ganal, janggut tebal. Sekali disuruh kitab gundul, kada bisa membaca. Sekali membaca 1-2 hadis, salah harokatnya. Sekali menerangkan, menterjemahkan satu riwayat hadis, luput makna dan penjelasannya. Juhal, orang-orang bodoh. Fasu'ilu,
Ketika orang bodoh sudah dijadikan panutan, dijadikan acuan, inya pun si bodoh tadi ditanya oleh orang-orang sekitar seputar ilmu. Guru, apa hukumnya A? Ustadz, apa hukumnya B? Apakah batal puasa seseorang yang sekian-sekian? Bagaimanakah sholat seseorang yang sekian-sekian? Apa hukum jual beli dalam praktek ini? Bagaimanakah penjelasan riba? Ditakunakan permasalahan agama tadi lawan nang juhal, orang-orang bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun menjawab dan berfatwa tanpa dilandasi ilmu. Mahaya tahu mengalabang jawaban. Beberamang. Penampilan sudahnya. Ditakuni orang bagaimana hukum ini, beberang menjawab. Pakai logika, pakai akal kepalanya aja. Kadada referensi kitab A, kadada makalah ulama fulan, kadada lalu merujuk di kitab-kitab bahari, menjawab dengan logika. Oh, menurutku hukumnya haram. Oh, menurutku, menurut inya. Kadang itu orang alim tuh menjawab hukum. Oh, menurut saya hadang dulu, menghadang jawaban dari langit. Fa'aftau bi ghairi ilmin, inya pun akan memfatwakan sesuatu, menjawab jawaban yang tanpa dilandasi ilmu. Kadada referensi, kadada kejelasan rujukan. Fadallu, mereka pun sasat. Si orang bodoh nang piragah alim tu dolal, sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan orang-orang nang bertakun kepada inya. Nah, ini yang dijelaskan Nabi di hadis 36 nih mulai nampak di akhir zaman. Ada orang-orang tertentu yang mengejar popularitas, atau naudzubillah, orang-orang tertentu yang mengejar harta duniawi belaka, mengejar syuhrah, jah, popularitas, kedudukan dengan berpenampilan ulama. Pakai atribut orang alim, pakai bolang, pakai jubah, tongkat kadang. Padahal orang tadi pesantren kadang menuntung. Guru-gurunya di pesantren nang tahu ketika inya masih jadi santri, paham bujur, ini kakak anak ini belum tuntung belajar. Ibarat hanya setengah tahun bulik, alasan garing kada bulik pulang. Ibarat hanya memondok setahun setengah, jurumiyah gin belum hatam, babulik kayak ulama di kampung, mentang-mentang kampungnya kada ada di Google Map. Jadi zaman membunguli orang. Piragah alim bertongkat, guru-gurunya pesantren tahu, karena guru-gurunya tuh kalau mengukur kadar kualitas santri, bahkan kada layak lagi terjun di masyarakat. Tapi apalah daya, karena santri wangal tadi, sebut aja santri wangal, ada dorongan nafsu kehendak agar terkenal, populer, atau untuk dapat kedudukan di kampungnya, atau hendak harta duniawi, atau dorongan nafsu supaya melamar anak orang diterima, piragahlah jadi orang alim. Mulai memegang mic di kampung, ceramah di kampung, sumber ceramah Google. Sebelum ceramah buka Google dulu. Kadusan nang teks Arabnya dihafali, terjemahnya berataan. Terjun ke lapangan, orang kampung dikira bujurai sudah alim ini. Sampai pada satu titik kena ada nang hendak minta penjelasan hukum secara rinci, lalu kalang kabut, lalu bingung, sedangkan diri sudah mendudukan sebagai orang alim. Takuni orang hukum-hukum nang inya kada pernah terlintas pertanyaan itu, karena
Kitab fikihnya belum sampai ke situ. Ibarat tangga ibadah aja belum hatam. Takuni orang hukum muamalah. Bagaimanakah aksamur riba, pembagian riba? Oh, nyanyuk bakukus, lalu aja Google pembagian riba. Sekali melihat harus situs buhan wahaboy beberang lalu. Nah ini fadallu wa adallu, lalu inya pun sesat dan menyesatkan orang-orang yang bertakun pada inya. Ini yang bahaya akhir zaman. Makanya umat Islam kita ini di akhir zaman, ketika hendak mengangkat seseorang sebagai rais, panutan, pimpinan dalam ilmu atau guru bahasa lainnya, lihati riwayat belajar sidin. Takuni orang-orang alim lain penilaian terhadap sidin yang hendak diangkat oleh kita sebagai guru. Karena orang alim yang lain yang tuha-tuha itu menjadi filter. Ujar nang orang alim tuha itu sidin layak sudah membuka majelis karena sudah tuntung paham A, paham kitab B, paham kitab C. Ambil sidin jadi guru. Tapi kalau pian betakun dengan orang alim sekitar nang bujur menuntung di pesantren, ujar orang alim A, pendapat jujur ulun ketika mendengar penyampaian sidin, banyak bacaan sidin itu salah harokat-harokatnya, menjelaskan nahu pun luput, mana fa'il, mana maf'ul, mana domir sya'ni dipadakan domir kembali ke anta. Wah, kacau macam-macam. Ujar nang guru-guru nang menuntung pesantren, saranku ikam cari nang lain aja. Kalau pina luput, ganti cari guru nang lain nang bujur. Jangan kita nih terkecoh casing. Nabi jauh-jauh hari menyampaikan dah suatu saat di akhir zaman itu ada kena ketika orang alim nang bujur ngalih benar dicari karena meninggalan sudah nang tua-tuanya. Ada di sini di syarah disebut orang alimnya banyak humul, bepatak. Karena zaman ini banyak fitnahnya, lalu bepatakan nang bujur alim, nang muncul mereka nang kada keruan tampuh akhirnya. Di saat itu bujur-bujurlah kita mencari nang layak dijadikan guru. Jangan sampai tato kari kucing dalam karung bahasa orang Bahari. Kita menyangka inya alim bujur sekalinya luput. Begamis, bebolang, siapapun bisa. Dukun gini ini bebolang. Jujur aja kita. Atribut dukun wah ini nih, nang viral-viral, nang beberapa bulan yang lewat tuh. Alahan pada bolang kami ganalnya, berwarna pulang. Ayo, janggut tak panjang inya. Sekali mengartikan surat Al-Quran luput, nang dibaca luput, terjemahnya luput. Lalu luput juga pengikutnya. Dukun. Ayo. Harat pada nang orang alim asli. Orang alim nang bujur menuntung 7 tahun, 8 tahun di pesantren kupiah jangang aja. Ya ada ini tadi dukun. Bolang, janggut panjang. Maka berjalan bergaya bak ulama besar. Sekalinya luput bacaan. Kacau. Terkadang orang memposisikan diri sebagai orang alim padahal inya belum menuntung dalam tahap ilmu agama karena dorongan apa? Karena dorongan untuk urusan dunia. Melamar gawian di sini kada terima orang. Berusaha berjualan balas bangkrut. Berusaha berjualan ini itu bangkrut. Tahutang di sana sini di kampungnya. Pindahnya ke kampung nang jauh nang kada sing parakan dengan kampung asalnya. Di kampung asalnya nya kada payu lagi. Kenapa? Banyak tahutang gitu. Gawian kadada pindah ke kampung nang jauh, berganti ngaran di kampung lain. Pakai gamis, pakai bolang, mulai mengikuti mik. Bepadah alumni ini. Padahal semua alumni dari yang sambatan sambat alumni situ kada dedang kenal lawaninya. Nah ini kejadian terjadi di lapangan dan kami melihat seorang bertamu dengan orang-orang alim yang lain. Kami alumni Mesir aja.
Takuni bubuhan alumni mesin kali dia yang kenalnya tahun berapa sih Din? Sebelum Indonesia merdeka kalau. Bertamu lawan komunitas Ustadz lain, kami alumni Tarim. Dari angkatan pertama sampai terakhir kali dia yang kenalnya. Bertamu kami alumni Pemangkih. Seberatan angkatan Pemangkih. Di mana sih Din Guring kan ada pernah bertamu kami. Oh saya dulu Darussalam. Mengaku. Semua itu kalau dibuktikan. Sekalinya usut dijari di kampungnya ini banyak masalah. Di kampungnya harau tukang berjual bara suara. Di pesantren gak ada pernah ilmu dedengaran aja hadir di majelis-majelis. Pindah ke kampung lain jadi orang alim. Bakaku-kaku alumni Mekah, alumni ini, alumni Pemangkih. Tatawaan bubuhan guru di Pemangkih. Ada pernah kami melihat batang hidung orang ini di mananya? Bemasakin kada suah. Nah itu akhir zaman. Kenapa? Karena ini putus asa untuk urusan dunia. Balamar gawian kada terima orang, hutang banyak. Akhirnya ini peluang bisnis. Memposisikan diri jadi orang alim. Banyak orang minta banyu. Banyak orang minta tasmiyahi. Banyak orang ini itu. Problem-problem curhat lawan sidin. Sekali maniuk banyu 50.000. Itu di mata mereka yang sudah putus asa mencari jadi peluang. Akhirnya memposisikan diri jadi alim padahal jahil. Nabi sudah nyampaikan ada suatu saat kayak itu kan. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai orang alim gak ada lagi yang mu'tamad penjelasannya dicabut seberataan meninggalan nang alim, kada ada lagi nang bujur alim. Riwayat lain, penjelasan lain mengatakan orang yang bujur alimnya khumul, bepatak karena menghindari fitnah akhir zaman. Di situ nang bodoh-bodoh bermunculan, berpenampilan cakah penampilan pada nang alim bujur. Nah, hati-hati makanya. Apalagi musim-musim pemilu. Wah, keluaran tuh nang kisah piraga alim. Ada calon anggota dewan tertentu langsung begamis, bersurban hijau, bebolang. Nang tadinya di kampung mantap orang. Tampil, wah mengawani nang calon tertentu tadi. Masuk wilayah B. Macam-macam. Karena becari duit. Bodoh, ditakuni ilmu. Apa hukumnya seseorang puasa kemudian minum obat siang hari? Oh, kada apa-apa itu darurat. Minum obat. Batu puasa pulang lanjutakan kada batal, kada wajib qada. Lul. Ini kejadian nyata nang ulun sampaikan. Sudah kisah alim kepada Habib pulang orangnya. Sudah kisah alim, bolang hijau putih. Wah. Jubah, rida, tongkat. Takuni orang, apa hukumnya puasa minum obat karenanya garing, minum obat sebiji aja, orang. Sebiji aja minumnya. Oh, ada apa-apa minum itu darurat, lanjutakan puasanya tetap sah. Kada wajib qada. Nah, nang kayak ini nih dollu wa adallu, sasat dan menyesatkan orang. Ada lagi kisah guru-guru kami di Tarim. Kisah alim masuk ke kampung dakwah, tapi belum menuntung belajar. Tiba-tiba ketika dakwah, ceramah-ceramah dan yang lain, ada orang meninggal. Ini belum tuntung bab jenazah lagi belajar. Belum tuntung belajar bab jenazah, tentang kafan, sholat jenazah, memandikan. Kada paham, nang rukun-rukunnya itu kada paham masih. Tapi memberanikan diri terjun ke lapangan dakwah kisahnya nih. Sekalinya apa? Pas sudah sampai momen menyembahyangkan, suruh orang jadi imam karena penampilan. Wah, ulama kan? Dalam hati apa nih? Kayak apa cara sembahyang jenazah yang bujur? Maju ke depan, diparaki jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Allahu Akbar sujud. 2 rakaat kayak itu.
tuntung, makmum umpatan seberatan karena bodoh beratan, jahil beratan. Kisah guru kami, kampung pedalaman. Setelah tuntung salam, assalamualaikum warahmatullah, salam. Rupanya di antara makmum tuh ada nang gagawayan, rasanya kada kini pang sembahyang jenazah. Pernah tuh sekalinya, pernah lah. Bingung bujurkah kini kok? Betakun lawan nang imam tadi. Kenapa? Pian rasanya kada kini jenazah, salat jenazah. Berdiri aja tuh nah 4 kali takbir, rasanya tahuam pulang jenang orang. Apa jawaban imam tadi? Oh, ini nang kita sembahyangkan banyak benar dosanya. Jadi harus ruku' i'tidal. La haula wala quwata illa billah. Mengajal jawaban supaya kada salahkan orang. Ini jenazah banyak benar dosanya dah. Parak lagi intil masuk neraka. Jadi kita harus ruku' i'tidal kayak saking banyaknya dosanya. Nah, ini dhallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Makanya bujur-bujurlah belajar ilmu. Karena kita ini di Indonesia ini mudah sekali melabel orang lain dengan label ustadz. Ceramah bagus ini, wah ustadz dikiau. Dukun ustadz. Penampilan ini ustadz. MC acara dikiau ustadz juga. Padahal modalnya harap depan diri aja. Sedikit-sedikit ustadz. Bebinian pakai baju syar'i ustadzah. Karena kan ada standar untuk memberi label nih layak dikiau ustadz. Setidaknya seseorang itu nang layak kita kia ustadz menguasai ilmu alat. Apa ilmu alat nih? Ilmu nahwu, sorof, bahasa Arab. Hafal mufradat, hafal banyak kata-kata, kata kerja, kata benda bahasa Arab, bisa menerjemahkan kitab. Kalaupun inya banyak kada tuntung kitab-kitab yang sifatnya itu di luar daripada kurikulum pesantrennya, tapi inya sudah tuntung jurumiyah, tuntung kailani sorob, atau nazam maksud, atau imriti, atau qatrun nada, atau mutammimah. Lebih-lebih Alfiyah Ibnu Malik tuntung, belajar nahu, belajar sorob, sudah paham terjemah, cara menerjemahkan, imbuhan meter dan yang lain, ma'ani perubahan dari satu fi'il ke fi'il yang lain paham, wazan fa'ala, apa perbedaan dengan af'ala, tafa'ala, istaf'ala, menguasai ilmu itu. Walau inya belum membaca kayak sekelas Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, kitab yang di luar dari kurikulum, tapi sudah nang inti-inti dari kitab di pesantren sudah khatam dan inya paham, hanya layak dia ustaz. Karena bisa aja nya tawasu membacai kitab yang belum inya bacai, kayak Ihya, Minhajul Abidin dan kitab-kitab yang lain yang itu bukan muqarrar jadi kurikulum di pesantren. Karena kalau sudah inya menguasai ilmu alat, nyaman aja membacain yang lain itu tadi. Ini jurumiyah kada khatam, sorob kada tahu, dikiau ustad. Nah, jangan semurah itu tuh nah. Jangan semurah itu kita. Akhirnya bahayanya ketika ada orang mendengar, oh itu ustad kah? Betakunlah lawan ustad nang belum tuntung belajar. Tentang hal-hal yang di luar jangkauan ilmunya. Karena inya sudah melekat label ustadz, rasa sombong ada di hati, lalu memaksakan jawaban. Karena orang yang sudah dimakan rasa sombong karena populer digelari ustadz, itu terkadang memaksakan jawaban supaya kada disambut orang, ustadz ini kada tahu. Apa aja dijawabi. Nah ini bahaya. Justru orang yang legowo menjawab Allahu a'lam, Allah lebih tahu, ulun masih belum mempelajari itu lebih baik daripada yang menjawab berpaksaan tadi, agar memberi kesan bahwa inya tahu. Hati-hati makanya.
fa'adallu, maka menyesatkan orang lain. Nabi, naudzubillah min dzalik. Wa qala al ulama la adri nisful ilmi. Sebagian ulama mengatakan ketika kita ditakuni tentang satu ilmu lalu kita jawab ulun belum tahu jawabannya, itu separuh ilmu sudah, pengakuan bahwa pian belum belajar, bahwa pian belum mengetahui apa yang ditakunakan ini. Ulun belum tahu nah, kena ulun coba cari dulu di kitab-kitab. Itu jawaban, separuh jawaban sudah, separuh ilmu dah. Jangan berpaksaan menurut pendapat ulun kayak ini pang. Nah, jangan pakai pendapat. Kalau sudah kaitannya hukum, fikih dan yang lain, menurut pendapatku jangan pendapat. Karena terkadang syariat ini kada kawa, kada logis kalau dipaksakan pendapat. Contoh pian wudu tuh, anggota wudu yang wajib dibasuh itu apa aja? Muha, wajah, apa lagi? Oh my, kedua tangan sampai siku, apa lagi? Rambut diusap. Lalu yang wajibnya nih, telinga wajib ada? Pada jawab wajib tadi. Hanya batis, wajah, tangan kiri kanan sampai siku, sebagian dari kepala atau rambut, hanya kedua telapak batis sampai mata kaki, itu yang wajib dibasuh. Kalau pian sudah basuh itu dengan tertib berurutan dan sudah pakai niat, tuntung terangkat adat kecil, boleh sembahyang. Kemudian pian terkantut, batal kada wudunya? Batal kada? Batal, kenapa kada yakin pian? Batal wudunya berkantut. Sekarang kalau sudah batal, inya anak sembahyang, apa yang wajib digawinya? Baudu ba'ah. Kenapa kada bagian lubang pantatnya yang dibasuh? Yang mengeluarkan gas angin itu di mana? Lubang dubur. Kenapa muha tangan pulang? Kalau bicara pendapat pasti harusnya itu yang dibasuh. Kalau bicara pendapat yang lebih logis harusnya itunya dibasuh. Tapi kita kada bicara logika. Ada ilmunya, ulangi dari basuhan muha, tangan pulang. Biar pian memperepet kantut sampai ada bonusnya. Tetap yang wajib dibasuh muha, tangan, tapi kalau sudah ada bonusnya, wajib dibasuh bukan dalam bentuk wudu, tapi mengangkat najisnya. Kalau bicara pendapat, itunya aja dibasuh. Bapak boleh basah pulang berjimus-jimus. Mana muha pakai maskara sudah. Jeremian nih. Nah itu kalau memaksakan pendapat, kadang kalau pendapatku kayak ini bang, jangan dipakai dah tuh. Lain hanya kalau jadi sidin, kalau pendapat Imam A begini di kitab ini, Imam A membe gini, nah ini kitabnya aja lebih nyaman, bisa diterima. Tapi kalau pendapatku, pian siapa? Imam Ibn Hajar lain, Imam Ramli lain, sampai pada tingkat ahli fatwa bukan juga pendapat pian kalau dipakai. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'asa juhalan. Kalau sudah kada ada lagi orang alim, disitulah kena manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai panutan, dan disitu kekacauan akan ada. Kacau balau. Kena ada yang memfatwakan toh boleh laki-laki kawin 9. Sekaligus 9-nya kada usah ditalak-talak sekung-ikung. Apa dalilnya? Nabi menggawinya aja. Pada kawa. Itu khususnya Nabi. Ada boleh menjadikan dalil. Batas maksimum 4 munwani. Fa'ilam ta'dilu fawahidah. Kalau kada mampu adil untuk masalah menafkahi, maka seko. Harus hati-hati kita masalah ilmu agama nih. Jangan bebarang. Dan juga kalau bingung tentang ilmu agama, bertakun dengan orang yang paham. Jangan mengakses Google. Karena sekarang jawaban-jawaban di Google ini di luar daripada madhab yang 4. Terkadang yang paling giat menulis artikel seputar ilmu, yang itu akan keluar ketika kita men-searching, itu situs-situs orang sebelah. Situs orang-orang yang kada ketujuh maulid, yang kada beburdah, bebuhan wahaboy. Jauh dalam fikihnya bebarang kada sama lawan kita.
Banyak perbedaan-perbedaan memang. La ilaha illallah. Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu atau mengangkat ilmu itu dengan dicabut secara langsung dari para ulama. Tapi Allah mencabut ilmu, menghilangkan dengan bertahap adalah dengan cara mewafatkan orang-orang alim tunggal butingan. Kalau sudah kan ada orang alim, baru di situ kekacauan terjadi. Orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai panutan. Ditakuni ilmu, mereka jawab dengan fatwa tanpa didasari dasar ilmu agama. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat kejahilan dari diri kita menuju cahaya ilmu terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan karpet malam Rabu kena sudah tuntung. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bil ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taksha mustawa man ila haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami syurafa wa ala sabi masabihil ghurar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.